fakta bahwa 70% produk kosmetik di pasaran mengandung bahan-bahan sebagai turunan dari minyak sawit. Satu-satunya minyak nabati yang mengandung tokotrienol cuma sawit. Cuma dari sawit aja gitu, yang lainnya nggak ada. Yang lain nggak ada. Untuk demensia sama Alzheimer kita juga bisa pakai sawit. Sawit Karena dia melindungi neuron-neuron dan saraf-sarafnya itu. Jadi makanya saya menganjurkan untuk orang tua juga. Udah nggak gampang pikun. Kita nggak bisa hidup tanpa sawit sebenarnya gitu sih. Tapi banyak yang nggak tahu ya Bu ya, kalau itu ternyata semua bahan itu adalah sawit gitu. Iya itu sih. Jadi kira-kira 24 jam berputar jam ini. Kita nempel sama Selama sawit. itu kita nempel dengan CS sawit. banget sama sawit Besti gitu. kalau kata Tanpa kita sadari. Halo, selamat datang semuanya di podcast Gimni Indonesia. Nah, episode kali ini kita adalah episode yang ketiga. Sebelumnya di episode 1 dan 2 kita telah membahas seru tentang sejarah sawit dan banyak banget insight seputar gizi yang baru kita tahu di obrolan sebelumnya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita mungkin ingin perkenalan dulu ya Bapak dan Ibu. Seperti biasa yang pertama kita sudah bersama-sama dengan Bapak Sahat M. Sinaga, Direktur Eksekutif dari Gimni ya Pak ya. Ini adalah Bapak Sawit Indonesia, bisa dibilang seperti itu. Bapak Sawit Selamat Indonesia. malam. Selamat malam. Nah yang kedua adalah Ibu Dr. Irdawati Novita ya Bu ya. Iya. Panggilannya Bu Novi aja. Oke, biar lebih deket gitu ya Bu. Iya. Bu Novi ini adalah dokter kecantikan yang aktif mempromosikan pemanfaatan kelapa sawit sebagai bahan dalam produk kesehatan dan kosmetik. Iya. Beliau juga adalah pemilik brand Palm Trienol, produk skincare berbasis sawit dan sering menjadi pembicara dalam berbagai event tentang manfaat sawit dalam dunia kecantikan. Nah, di podcast kali ini kita akan ngobrol tentang fakta bahwa 70% produk kosmetik di pasaran mengandung bahan-bahan sebagai turunan dari minyak sawit. Mulai dari minyak sawit sebagai bahan dasar krim, hair conditioner ya Bu ya, liquid sabun, sampo hingga make up gitu. Make upnya tuh bisa ada lipstick juga, foundation, Semua sih yang semuanya dipakai ya, Bu ya. kita itu. Semuanya bahkan gitu. Jadi ini banyak banget pasti insight-insight yang sebelumnya kita nggak tahu dan kita baru mau cari tahu sama Ibu dan Bapak ya. Oke, untuk pertama mungkin sebagai pembuka kita mau tahu tentang seberapa dekat sih sawit dengan rutinitas kecantikan dan kesehatan kita sehari-hari. Mungkin ini boleh ke Bapak atau Ibu, silakan Pak. Saya kira lebih cocok ke Bu Novi. Seberapa dekat ya sawit. Mungkin nggak pernah kita sadari pada saat kita bangun tidur kita udah bersinggungan sama sawit ya. Dari kita mandi, pasta gigi kan, sampo, sabun, sampai sarapan pun kita sudah ketemu sawit lagi. Betul. Sampai kita tidur pun dengan obat nyamuk dan segala macam body lotion yang kita pakai, pembersih muka semua pasti Sawit ada lagi. sawitnya. Oke. Jadi benar-benar nggak bisa Lepas. kita nggak bisa hidup tanpa sawit sebenarnya gitu sih. Tapi banyak yang nggak tahu ya Bu ya, kalau itu ternyata semua bahan itu adalah sawit gitu. Iya itu sih. Jadi kira-kira 24 jam berputar jam ini. Kita nempel Selama sawit. itu kita nempel dengan CS sawit. banget sama sawit Besti gitu. kalau kata Tanpa kita sadari. Banyak yang nggak sadar. Banyak yang nggak sadar kalau kita tuh bestian sama sawit Iya, gitu ya Pak ya. betul. Oke. Nah untuk Pak Sahat nih Pak, jadi kalau tadi Bapak bilang juga 24 jam kita bestian sama sawit gitu Pak. Nah menurut Bapak seberapa besar sih Pak marketnya di bagi kecantikan dan kesehatan tuh di Indonesia seberapa besar gitu Pak? Nah, terus terang kami dari Asosiasi Gimni itu hanya mengetahui aplikasi produk kami ini hanya makanan. Belum begitu tahu jelas seberapa banyak yang masuk ke bagian kosmetik. Nah, kemudian yang kedua juga dalam hal kandungan, kalau sawit kita yang sekarang ini yang kita pasarkan kandungan nutrisinya itu kan kecil. Karena banyak yang kita terbuang selama proses. Dan kita sudah menemukan teknologi baru, yaitu yang dulunya wet process. Sekarang di masa depan ini kita merencanakan akan merubah ke dry process. Dengan dry process itu adalah nutrisi alami yang pemberian yang maha kuasa itu
betul-betul bisa kita manfaatkan dan masih tetap ada di dalam produk. Sangat cocok untuk seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Novi tadi, bagaimana aplikasinya dari produk ini ke dalam kosmetik. Dan selain kosmetik juga farmasi juga, dan hampir segala macam kebutuhan selalu menggunakan ini. Jadi sebetulnya Indonesia berbahagialah bahwa Indonesia dengan udaranya yang tropis, curah hujan tinggi, sinar matahari banyak, sinilah tumbuh sawit yang paling subur di sepanjang di belahan dunia ini. Di Indonesia. Sawit hanya tumbuh di daerah ekuator. Maka tapi kalau sawit tumbuh di Eropa nggak akan ribut Eropa itu. Tapi karena sawit nggak tumbuh di tumbuhnya di mereka, sini. mereka mencoba mendiskreditkan sawit. Nah ini yang perlu kita hati-hati bahwa itu hanya perang dagang sebetulnya, bukan karena karakteristik daripada produk itu sesuatu yang tidak baik. Saya kira itu. Oke, baik. Nah, aku lanjutkan ke dokter ya. Bu dokter, kan kalau tadi juga banyak banget lah manfaat dan benefit yang bisa dipetik sama masyarakat untuk menggunakan semua produk-produk sawit gitu. Nah, untuk kosmetik dan skincare ini Bu, kenapa sih sawit yang jadi pilihannya, kandungannya gitu, dari sekian banyak mungkin kandungan lainnya gitu? Iya, karena di saat itu kan ada vitamin E. Tapi nggak semua orang tahu bahwa vitamin E yang dikenal itu hanya tocopherol kan biasanya ya. Iya. Di saat itu ada yang lebih kuat lagi, 40 sampai 60 kali vitamin E yang tocopherol itu di tocotrienol. Tocotrienol. Itu lebih kuat. Lalu ada provitamin A atau beta karotin. Mungkin kalau nama dagang di kosmetik kita bilangnya retinol. Oke. Retinol alami dari sawit itu kan lagi di happening banget tuh, hype banget kan Hype ya, banget hype banget. Nah, retinol. kayaknya kalau kita nggak pakai retinol udah ketinggalan zaman gitu kan. Nah, Benar. itu memang bagus sekali. Bagus sekali itu ada banyak lagi lah. Memang ada vitamin K, ada apa segala macam dan itu memang mensupport kehidupan kita juga di bidang kosmetik ini selain kesehatan. Oke. Gitu. Nah, retinol itu kan juga lagi rame ya Bu Iya, ya. lagi Itu rame katanya banget. bisa bikin muka nggak berpori-pori Bu, apa benar? Jadi kayak Iya. halus, lalat pun Halus. kepleset Ya, gitu. karena di vitamin E sawit itu ada namanya fungsi proliferasi sel. Jadi pergantian selnya bagus, tidak melambat. Namanya apa? Proliferasi sel. Jadi ada juga dia Proliferasi memperbaiki DNA, Memperbaiki DNA. DNA Oke, kulitnya. Jadi benar-benar dibikin yang terbaik lah. Misalnya ada kerutan, itu berarti kan ada penuaan yang maju nih ya, di penuaan dini bilangnya kan. Nah, ini yang memperbaiki di sawit itu. oke. Dan ini sudah saya pakai sebagai sunscreen juga alami, bisa diminum, jadi bikin sunscreen alami dari dalam tubuh dan dipakai di luar. Jadi double action. Double action ya Bu. Oke. Nah, Itu spillnya ya. spillnya. Nah, ini pas banget nih di depan kita sekarang banyak banget produk-produk yang kandungannya sawit ya Bu ya. Ini Semuanya sawit dan semuanya produk lokal. semuanya produk lokal. Ada sunscreen, ada hair oil, apa aja Bu? Boleh disebutin? Ada hair oil, ada sunscreen, saya juga bikin lipstick juga, ini sunscreen ya. Ada multipurpose balm itu untuk luka bakar atau luka diabetes, kita udah pakai itu di klinik. Luka diabetes pun bisa Bu? Udah kita pakai. Oh, oke. Kita udah pakai, biasanya dia luka 4 hari baru kering, dia 12 jam sudah kering. 12 jam? Iya. Saya udah pakai, Pak. Wow. Jadi saya langsung ke pasien sendiri sih di Jadi klinik. masyarakat banyak yang nggak tahu. Wah, termasuk saya produsen sawit ya. Bener. Nggak tahu juga. Wah. Karena saya pelaku ya di dunia kesehatan ya, saya buat terus saya bikin, langsung saya aplikasikan ke pasien sendiri dan itu proven sih. Beberapa kasus sudah saya tanganin juga dan itu luar biasa. Mungkin pernah tahu dekubitus yang suka busuk di belakang Iya, yang di punggung? belakang sini. Itu kering, Pak. Oh. Kering dengan sawit. Alangkah baiknya Bu kalau saya bisa usulkan ya. Kalau lah ada jurnal, scientific jurnal tentang hal-hal itu sebaiknya kita expose ke dunia internasional. Bagaimana hebatnya sawit ini terhadap beberapa kebutuhan kosmetika. Boleh nanti saya share, tapi memang ada di ini saya sih. Oke. Udah Boleh. saya kumpulkan. Ini karena saya ngumpulin dari jurnal, saya buat produknya. Kalau selama ini kan orang meneliti hanya jadi paper. Betul. Kalau saya jadi paper, jadi produk gitu. Benar. Iya, Langsung diaplikasikan gitu ya Bu ya. Saya hanya jadikan produk dari paper itu, jurnal-jurnal itu. Oke. Gitu. Oke. Dosis-dosisnya semua saya jadikan produk. Oke, siap. Nextnya untuk Pak Sahat Pak, mungkin Bapak bisa memberikan insight-insight
Pak, kayak bagaimana sih industri ini tuh menghasilkan bahan baku yang bernutrisi untuk mendukung kebutuhan industri kosmetik di nasional? Ya, pernah kita dalam satu international seminar, penghasil sawit di luar ekuator selalu bermimpikan supaya kandungan karotinnya itu bisa di atas 600 ppm. Kenapa kami nggak bisa begini? Padahal di Indonesia dengan mudah kita dapat 700 di atas 750 ppm carotenoids. Ya, karena sinar matahari luas, bisa 6 jam per hari, curah hujannya juga cukup baik, dan ini yang paling kondisi membuat sawit itu tumbuh baik. Nah, kembali ke pertanyaan tadi itu adalah selama ini 105 tahun teknologi yang kita pakai itu namanya wet process, itu yang kita pakai selama ini. Jadi nutrisinya itu yang disebutkan oleh Ibu Novi tadi, semua itu terbuang, larinya ke limbah. Sayang banget ya. Nah, itu sayangnya. Iya, sayang banget. Nah, saya baru bergerak memikirkan itu 2015. Kita udah ketemukan teknologinya sekarang, yaitu merubah dari wet process menjadi dry process. Nah, ini sedang kita kembangkan. Sayangnya pengusaha Indonesia kurang begitu Tertarik gitu ya, melihat ini. Jadi yang datang ke saya itu sekarang itu grup dari China. Malah dari luar negeri ya Pak ya. Mereka melihat ini sangat potensial worldwide juga, dan juga penambahan nutrisi. Karena nutrisi yang ada di dalam sawit ini tidak dijumpai di minyak-minyak lain. Seperti yang Bu Novi sampaikan tadi, tocotrienol, satu-satunya minyak nabati yang mengandung tocotrienol cuma sawit. Cuma dari sawit aja gitu, yang lainnya nggak ada. Yang lain nggak ada. Nah, ini kenapa kita tidak manfaatkan? Jadi kita juga sudah sampaikan kepada pemerintah bahwa ini sudah harus kita merenovasi teknologi yang ada sekarang. Secara keseluruhan kita harus mulai belajar untuk mengembangkan itu. Tapi saya pikir yang terbaik itu adalah, karena di sawit ini ada 3 segmen produk penghasil sawit. Satu petani, itu 41% luas lahan mereka. Kemudian BUMN, yang ketiga perusahaan besar. Jadi kalau saya berpikir untuk produk yang high nutritional value ini tetap maintain, kita lebih baik mulai dari petani. Dan untuk itu salah satu critical issue adalah kita harus belajar di Afrika. Karena sumber sawit ini asalnya kan dari Afrika, baru dibawa ke Indonesia tahun 1848. Nah, di Afrika kenapa tidak maju industri sawit? Karena cenderung ditangani oleh individu-individu, suku-suku. Ya, rumah-rumah. Nah, suku-suku ini bukannya bersatu, malah perang satu sama lain lagi kan. Nah, jadi saya berpendapat harusnya Kementerian Koperasi itu segera memfokuskan diri untuk mengembangkan koperasi di sektor petani sawit. Nah, perhitungan saya itu kita perlukan 1.100 koperasi dari barat sampai ke timur untuk para petani. Supaya mereka pertama lebih profesional, yang kedua penanganan good agriculture practice bisa dijalankan, dan yang ketiga kalau mereka mengerjakan sesuatu tidak individu bisa lebih efisien sehingga tingkat produktivitasnya tinggi. Jadi kita harapkan dengan berbicara ini Bu Novi ya, Kementerian Koperasi itu bangun. Iya. Selama ini tidur gitu ya. Enggak juga, mereka fokusnya masih belum lain. kemari. Jadi kita harapkan mereka juga membuat belum fokus kesini. kemari bagaimana mengembangkannya. Karena sangat diperlukan manajemen koperasi itu di dalam industri sawit ini. Agar bisa ini juga ya Pak, Nah, apa itu ikut dari memajukan. segi pengolahan ya, untuk jadi minyak. Betul. Jadi kita tidak lagi mengatakan crude palm oil. Kalau wet process, perubahan olah dari tandan buah sawit menjadi minyak namanya CPO, CPO. crude palm oil. Maka kita relaunching ini karena ada nama crude itu tidak begitu baik tuh, inferior quality seolah-olah. Maka dengan proses dry kita namakan DPMO, DPMO. Degam Palm Mesocarp Oil. Nah, lebih cingklong namanya daripada crude kan gitu. Benar-benar. Jadi lebih menjual lah. Jadi generasi Z juga tidak akan Takut gitu ya Pak ya. tidak akan takut. Kan mereka sangat
kritis banget. kritis kritis banget. banget. Kritis banget. Dengar nama sesuatu crude, ih, what's that? Kan gitu mereka. Iya. Nah, pengolahan lanjutannya kalau dulu itu temperaturnya pakai namanya physical refining. Physical refining itu temperaturnya 265 derajat Celcius dan vacuum. Ya udah, semua vitamin itu hilang. Nah, kita rubah teknologinya, tidak lagi pakai itu, tapi kita namakan re-esterification process. Temperaturnya cuma 55 derajat. Jadi rendah. Jadi si vitamin itu tetap hilang. ada di buah, di dalam minyak sawit. Minyak itu. sawit itu ya. Tapi Dan 80. kalau bukan berat dalam hal nanti aplikasi, menggoreng boleh, tapi kita tidak rekomen minyak yang kita hasilkan ini dipakai untuk menggoreng dengan model menggoreng sekarang. Karena dengan menggoreng sekarang itu semua terbang juga, hilang. Tidak ada yang masuk ke dalam makanan. Nah, kita harus modifikasi lah. Tapi kalau sekedar tumis-tumis masih oke. Masih nggak apa-apa. Jadi vitamin stunting akan hilang otomatis. Jadi Apalagi ada gizi makanan, gizi gratis sekarang. Iya, makanan. makanan gratis. Kalau minyak sawit kita yang mesocarp oil ini dicampurkan, saya yakin tuh nggak akan ada stunting lagi di Indonesia. Sehat semua Badannya langsung akan ya, Bu ya. tinggi, Bugar. strong, muka clear, dan tahan terhadap ultraviolet. Wah, Jangan lupa di Indonesia ultraviolet itu musuh yang besar juga loh. iya. Untuk tinggi. diabetes juga, Pak. Ah, Untuk dia namanya demam berdarah. Karena vitamin K-nya itu loh ada di sawit. Oh, Jadi pendarahan yang suka memar-memar kan suka Iya. itu tuh pecah-pecah tuh. ya, 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 Pura-pura kita bilangnya. Nah, itu kan di pembuluh darahnya itu vitamin K-nya itu turun kan, karena trombositnya juga ikut turun. Nah, itu yang membuat supaya pendarahan tidak kemana-mana ada di sawit juga, namanya vitamin K di sawit. oh jadi Memang lengkap sih. Jadi Bu Novia dengan pengetahuan ini harusnya bersyukurlah Indonesia ada sawit. benar. Berarti kayak Kita kalau mensyukuri. misalnya makanan-makanan anak dikasih sawit itu bisa all in one ya, Bu All ya. in one sih Jadi itu udah bisa udah lengkap stunting banget sih. juga, bisa Iya. menjauhkan dari demam berdarah gitu Itu, ya, Pak ya, karena Dan terutama bagi ibu-ibu hamil. Itu sudah, kalau misalnya minyak sawit yang high nutritional, makanya kita bilang bukan Nutri-Palm, artinya minyak yang bernutrisi tinggi. Jadi kita istilahkan Nutri-Palm lah, bukan lagi palm oil. Nutri-Palm. Relaunch lagi Pak bahasanya. Kalau ini dimanfaatkan, bisa dikonsum oleh ibu-ibu yang sedang hamil. Ceritanya kita dapat jurnal dari US ini. Jumlah sel otak di anak itu tambah. Betul. Nah, jadi Oh benar ya. mohonlah ini dibikin jurnal di Indonesia Betul. melalui analisa pakai minyak yang Nutri-Palm ini, sehingga orang bisa nggak ada lain bodoh-bodoh gitulah. Untuk demensia sama Alzheimer kita juga bisa pakai sawit karena Sawit dia melindungi neuron-neuron dan saraf-sarafnya itu. Jadi makanya saya menganjurkan untuk orang tua juga. Oh sawit Biar itu nggak juga. gampang pikun. Berarti untuk semua untuk semua umur jatuhnya kan Bu Iya, ya? nggak anak-anak aja. Nggak anak-anak aja. Oke, beralih ke Bu Novia Bu. Kan tadi kan sawit juga memang selain untuk dikonsumsi, terus bagus juga untuk kosmetik, benefitnya banyak gitu Bu. Tapi apakah kandungan sawit ini bisa sejalan dengan green beauty Bu atau sustainable kah gitu di Indonesia ini? Justru sawit itu yang memang yang paling bisa tersustain ya, bisa ada terus juga dia mudah terurai itu di sawit. Banyak kandungan bahan baku kosmetik itu tidak terurai dengan baik di alam. Oke. Makanya kita bilang green beauty itu kan harusnya gampang terurai. Iya, Nah, di sawit itu 100% sih. 100% semuanya ya Bu ya. Bisa terurai. Jadi nggak masalah sih, kita aman. Oh, Kita juga di kitanya juga aman. Terus juga nggak ada tes pakai hewan ya. Pakai animal test juga kita nggak pakai. Oke, nah ini kan Semua udah aman. kayak udah terbukti ya Bu, ini ternyata sustain untuk lingkungan gitu, bagus dan aman. Nah, Bagus, aman. dari Ibu sendiri Bu, apa sih Bu motivasi dan juga tantangan Ibu membuat produk-produk yang kandungannya sawit gitu Bu? Edukasinya ke untuk anak-anak remaja yang sekarang sih. Mereka nggak tahu kalau sawit itu bisa banyak manfaat ya. Taunya hanya minyak goreng. Iya benar, Iya, benar. iya, iya.
Jadi makanya tiap hari kita nggak capek nih, nggak lelahnya kita juga tetap kasih edukasi tiap hari itu dari TikTok segala macam live itu mengedukasi itu. Oh, itu tantangannya berarti ya, Bu? Tantangannya memang luar biasa. Luar biasa. Luar Oh, ternyata biasa. sawit ini bisa untuk lipstick ya, Bu ya? Banyak Iya. pertanyaan-pertanyaan kayak gitu berarti. Iya, jadi mereka selalu terdoktrin sama import kan, produk Iya, kosmetik iya, impor. iya. Jadi mereka tuh nggak kenal ada kosmetik retinol dari sawit tuh nggak kenal, kalau saya nggak kasih tahu mereka baru buka mata gitu. Baru tahu oh Ah, sawit ada retinol juga ya. Jadi akhirnya sekarang mereka udah mulai beralih tuh ke face oil yang memang ada retinol alami dari sawit yang saya buat itu. oke. Nah, itu tantangannya, Bu. Kalau motivasinya sendiri, Bu, membuat produk-produk sawit ini apa? Iya, akan banyak produk lagi yang dikembangkan dan kita akan kerjasama dengan peneliti-peneliti di Indonesia. Kan banyak nih anak-anak pinter di Indonesia dan kita akan kembangkan di Akan beberapa kembangkan. Kalau universitas. saya kira motivasinya itu nasionalismenya tinggi. Nah itu. Jadi Saya. ingin membuat warga Indonesia Kinclong mengkonsumsi semua. kinclong Iya. semua gitu. Ngapain kita import? Analisanya import kosmetik itu Betul. sekitar katanya 80 Juta. miliar dolar. Sekarang 80 miliar ya. 8 miliar, 8 miliar dolar. Heeh. Anggaplah 40% itu sebagai bahan baku. Ya. Berarti 3,2 miliar dolar kita import, padahal bahan baku di domestik Indonesia itu banyak. ngapain buang-buang dolar untuk itu? Marilah kita bangsa ini bangun seperti yang Ibu Novi sampaikan itu, nasionalismenya tinggi, teknologinya juga bisa dikembangkan. Yang paling penting adalah perizinannya itu disederhanakan. Jangan Betul. kalau Petani-petani dalam ini. negeri dianggap itu harus dipersulit. Kalau Benar. luar negeri dengan mudah izin diberikan. Impor tuh ini. gampang. Oke. Ini yang perlu Perlu kita diinin lagi apa ya lebih. sampaikan kepada Republik supaya di dalam negeri production itu di-encourage supaya mereka lebih inovatif dalam membuat berbagai macam produk akhir gitu. Oke. Nah, menyambung Bapak tadi ya Pak, aku pertanyaannya untuk Bapak nih. Dalam situasi seperti ini Pak, bagaimana sih upaya industri dalam menghasilkan bahan baku yang bernutrisi untuk mendukung kebutuhan industri kosmetik nasional Pak? Nah, sebelum ke sana Bu Kirsi ya. Mm-mm. Pertama saya Indonesia kan selalu mengatakan hilirisasi. Betul. Sayang, oke, hilirisasi harus kita jalankan, tapi tidak lupa hulunisasi. Hulunya Hulunya, belum Hulunya lupa juga, hulunya ah. gitu ya. Yang sangat menyedihkan, akhir-akhir ini produktivitas di kebun kita sawit itu menurun. Ya, dalam saya pernah analisa yang tahun 2024 itu kita ke level 16,1 ton buah sawit per hektar per tahun ya. Tahun 2023 itu bisa di 17. Artinya apa? Kemampuan kita memelihara tanaman kita itu makin berkurang. Nah, ini yang perlu kita jaga. Karena dengan luas 16,38 juta hektar kita punya Indonesia secara keseluruhan, menurut saya harusnya bisa menghasilkan 85 juta ton minyak sawit. Oke. Sekarang Besar ya. cuma Besar banget. 48. Jadi kita jauh daripada harap. Oleh karena itu, ini Pak Prabowo juga sudah mengatakan bahwa sawit adalah aset kita nasional terpenting untuk ketahanan pangan dan juga ketahanan energi. Jadi alangkah baiknya kalau para petani-petani kita sawit, yang bikin sulit itu kita sendiri. Benar. Bener. Orang luar negeri sudah mengatakan kalau menanam sawit itu sebelum 31 Desember 2020, mereka nggak peduli dari hutan ke atau apa, nggak ada. Anggap itu sudah bukan deforestation. Ya. Nah di kita kemarin tuh, aduh, dibikin lagi, wah petani. Wah ini masuk hutan, masuk, ngapain sih? Kenapa kalau pengusaha besar kita bisa memberikan amnesti terhadap pajak? Kenapa para petani yang sudah menjual, nggak mungkin petani mengelola lahan kalau tidak ada izin. Ya sudahlah,
dibebaskan aja, tidak diganggu-ganggu, sehingga mereka bisa meningkatkan produktivitasnya. Kalau kita bisa mencapai 80 juta ton sawit di tahun 2029 misalnya, tahun 2024 kita punya revenue dari seluruh industri sawit kita hanya 61,7 billion dolar. Kita bisa tingkatkan ke 142,7 billion dolar di tahun 2029. Wah, Kalau itu yang apalagi ada kosmetik, waduh, itu bisa hampir 180 billion dolar jadinya. langsung Karena sudah dipakai dengan kosmetik demikian kan. Nah, kami selama ini nggak aware tuh. Jadi mulai sekarang saya belajar juga, terima kasih Bu Novi. Saya akan sampaikan kepada, tapi dengan minyak sawit yang bernutrisi tinggi. Itu yang diperlukan, di mana vitaminnya itu ada. Bukan minyak sawit yang seperti sekarang diedarkan itu, bukan itu. Oke, Pak, berarti kan dari yang Bapak ceritakan itu masih banyak berarti informasi-informasi yang belum disampaikan terkait seberguna itu loh nih minyak sawit dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari luar dan di dalam gitu. Nah, menurut Bapak sendiri kenapa sih Pak hal ini belum bisa tersampaikan dengan baik, belum bisa teredukasi gitu masyarakat? Itu terus terang kita masih bodoh. Ya, terus terang aja. Kita bukanlah tipe orang a good marketer. Ya. Enggak, kita itu hanya ya produsen ya. Jadi kita sudah mulai, apalagi generasi sekarang itu sudah banyak yang marketing, AI dan lain-lain. Itu perlu ditarik untuk mereka juga bisa mengembangkan the marketing idea. Because the market, what's marketing? Differentiation kan. Kalau ada sesuatu berbeda, orang baru tertarik, wah there is something kan gitu. Kalau Sami Mawon minyak goreng, aduh dari zaman kapan minyak goreng juga. Nah, kita udah harus mulai berubah. Sawit itu bukan hanya minyak goreng. Banyak lagi yang lain-lain yang semuanya memberikan. Gitu ya. Jadi tidak hanya kenyang, tapi bernutrisi. Nah itu sekarang. Jadi kita rubah konsepnya. Tidak diperlukan hanya kenyang, tapi bernutrisi, bergizi tinggi. Nah, itu yang perlu kita launching. Oke, baik. Nah, untuk Bu Novita nih, Bu Dokter, kira-kira menurut Ibu ada gak sih kayak selama ini tuh kan Ibu juga menjualkan produk-produknya ya Bu ya, banyak juga pertanyaan yang masuk ke Ibu gitu. Apakah ada informasi yang keliru Bu selama ini yang masuk ke Ibu terkait dengan industri minyak sawit ini, terutama untuk kosmetik tuh sering dengar gak sih apa aja gitu? Keliru, ya mereka tuh selama ini nggak tahu ya, taunya kan yang ada di dalam itu tidak ada sawitnya, karena biasanya komposisinya dihilangkan sawit itu. Pakai bahasa lain gitu ya? Jadi mereka nggak tahu kalau di dalam itu ada sawitnya, diganti bahasanya. Oke. Diganti. Jadi itu yang bikin mereka tidak teredukasi dengan baik. Ada beberapa saya ketemu produk, saya buka gitu ya, saya buka ingredient segala macam. Ini sawit sebenarnya, tapi mereka nggak tahu. Diganti, misalkan kalau essential oil gitu ya, tapi apalah minyak, tapi itu diganti vegetable oil tuh gitu. Tapi dia bilang palm oil, nggak pernah dia sebut palm oilnya. Iya. Ya kalau yang lain kan terang-terangan ya ada olive oil, ada castor oil, minyak jarak gitu ya di dalam kosmetik. Tapi kalau untuk sawit tidak pernah disebutkan. Diganti vegetable oil atau apa segala macam. Itu yang keliru salah satunya ya Bu ya. Jadi kalau misalnya sekali lihat, nanti lihat komposisi lah kalau beli produk gitu ya. Nanti kan ada castor oil itu terang-terangan mereka akan buka, olive oil gitu ya, terang-terangan mereka. VCO juga akan terang-terangan, tapi kenapa palm oil tidak terbuka? Oh gitu. Dan itu saya agak protes sih. Kenapa kamu menutupinya gitu? Iya. Tapi saya kira itu juga karena memang kampanye negatif yang selama ini yang mendiskreditkan minyak sawit. Oh gitu ya. Sehingga mereka takut mengatakan kalau ada minyak sawit di situ. Iya, nggak ada yang mau beli. Nah, inilah yang perlu kita perangin, bahwa sawit itu is not a villain. Betul. Ya. Bukan setan, dia itu yang perlu ditakutkan. Bukan benda asing. Sawit itu adalah gift from the Almighty God yang perlu kita maintain bahwa itu manfaatnya luar biasa. Ada standar di minyak itu asam lemak bebas. Betul. Menurut persyarat buku sucinya minyak dunia, namanya Codex Alimentarius, boleh free fatty acid asam lemak itu 5%.
Di kita harus 0,1%. Tujuannya apa? Nah, terus saya di-challenge sama si Afrikanian ini. Loh, why do you eat cheese? So what? Saya bilang. You tahu cheese itu berapa kandungan asam lemaknya? 15%, 20%. Kok you makan? Iya benar-benar. Iya juga saya pikir ya. Jadi kita itu sering banyak overdone tanpa melihat detail kopi-kopi saja. Tanpa melalui suatu jurnal analisis atau apa Coba minyak goreng FFA di bawah 0,1 dasarnya apa? Karena Eropa minta kan? Iya Betul. benar. Padahal itu. menurut kodeks itu bisa 3%, 2% bisa. 5% bisa. Jadi banyak di kita ini yang terlalu European minded, tapi enggak, itu seperti yang dibilang Gubernur Jawa Barat yang baru, jangan ikut-ikut, mereka itu nggak cocok dengan kita di sini. Itu perlu kita sadar sekarang. Jadi edukasi seperti yang dibilang Bu Novi tadi sangat diperlukan. Betul. Bahwa kita mempunyai harta karun yang selama ini kita diamkan, belum kita kembangkan. Berarti menarik ya Pak, kalau misalnya nantinya amin gitu, minyak sawit ini sudah bisa kayak didapatkan dengan mudah sama anak-anak Indonesia sama seumur umur gitu. Kalau sekarang aja umur 25 tahun aja udah dihitungnya jompo ya Bu, karena banyak penyakitnya gitu, masuk angin. Kurang vitamin itu stunting. Betul. Terus benar. itu baru 25, gimana 30 ke atas sudah pada batuk-batuk terus. Dan satu lagi, suka makan gorengan minyak bekas. Nah itu. Saya banget loh. Waduh, memang enak. Racun itu enak. Jangan lupa. Iya Racun benar. itu enak. Kan crispy ya Pak ya, Iya. tapi kita nggak ngelihat dia goreng pakai minyak apa Pak. Mau Padahal nanya itu minyak udah daur ulang itu yang Iya. dipakai. Itu berbahaya, banyak penyakit. Akhirnya apa? BPJS tambah. Jadi kalau kita sudah mulai properly seperti yang dibilang Bu Novi tadi, education, kemudian marketing, itu kita perlu outspoken. Kita orangnya relatif banyak pendiam memang, jarang outspoken. Gitu Tabu kan. katanya kalau bahasa sawit. Iya. Dibilang tabu. Aduh, apa yang tabu? Padahal banyak ya. Manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak. Kalau misalnya Pak Sahat sampai sejauh ini Pak, inovasi-inovasi yang dilakukan dari industri minyak sawit ini untuk nasional apa sih Pak? Relatif banyak ya. Misalnya ke industri hilirnya, ya kan. Dari sawit itu banyak industri. Misalnya seperti untuk kosmetik sama apa juga ada. Tapi sebagai bahan baku aja, belum sebagai end product gitu ya. Kalau itu kita bisa education ya. Jadi publikasi media sangat dibutuhkan untuk memberikan penjelasan ke masyarakat luas. Sehingga orang kita itu tidak lagi termakan oleh isu-isu dari negara barat yang mendiskreditkan minyak kita. Karena di dalam dunia pasar minyak, minyak sawit itu market share-nya itu ada sampai 35%, 34 ke 35% dari total. Ada 17 jenis minyak di dunia ini yang dipakai. Konsumsi per tahun kira-kira 270 juta ton lah. Ya. Kita udah 50 juta ton, berarti market share kita. Nah, dalam konteks itulah harusnya kita melakukan terutama kepada young generation, educating them. Di sekolah juga bila perlu buku-buku itu mengenal apa itu produk itu. Nah, kemudian yang kedua, kita sudah merubah karena sejak tahun 1950 kita masih menganut 4 sehat 5 sempurna jenis makanan. Nah 4 sehat 5 sempurna itu kita nggak tahu siapa yang desain. Padahal itu didesain oleh peternak dari Switzerland di tahun 1950 dibawa ke Indonesia. Nah itu yang kita pakai. Sebelah kanannya itu daging atau di tengahnya susu. Padahal menurut analisa minyak sawit itu identik dengan air susu ibu. Karena kandungannya ya Pak. Chemicals compositionnya. Nah,
air susu ibu punya kelebihan, yaitu antibiotik lah apa ada di situ. Tapi tidak punya nutrisi sebanyak ada di sawit. Jadi kalau sawit dicampurkan dengan susu itu maka untuk makanan gizi sehat, wah luar biasa itu. Nah kemudian sebelah kanan kita jangan lagi makan daging. Kita arsipelago, laut kita luas, kita ganti dengan ikan gitu loh. Maka kita makmur apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo swasembada pangan, otomatis ikan kita banyak, ngapain kita import sapi dari luar negeri? Iya ya. Kalau ikan bisa. Iya kan, mancing aja, waduh. banyak pemancingan. Itu ada Pak Menteri Trenggono siap dia untuk membuat ikan kita supaya kita surplus gitu loh. Oke. Siap Pak. Nah beralih ke Bu Dokter ya, Bu Dokter. Kira-kira nih Bu, suatu saat bisa nggak sih Bu kayak vitamin A atau retinol itu dibuat dari sawit Indonesia gitu, tapi yang bener-bener semuanya lokal gitu Bu? Saya sudah buat tahun yang lalu loh. Itu sudah diperjualbelikan ya Bu ya? Sudah. Dan awal memang ke pasien-pasien saya sendiri dulu ya. Dan tidak ada keluhan tuh, nggak ada keluhan, tidak ada efek samping, dampak, nggak ada. Berarti tidak setabu itu ya Bu ya? Enggak. Jadi bener-bener benefitnya tuh banyak banget. Saya udah riset sampai 120 perempuan dan kita kirim ke Indonesia. Jadi ada yang dari Makassar, ada yang dari Surabaya, ada yang Medan, saya kirim semua. Saya pengen tahu feedbacknya, dan nggak ada tuh. Fine aja. Fine aja ya, nggak ada yang diserem-seremin gitu. Tapi ada kekurangannya Bu. Bahan bakunya masih kurang. Iya, saya masih teriak-teriak kayak. Jadi kalau pabrik kita ini udah mulai jalan, bahan bakunya kan ada. Yang bahan baku dalam arti kata DPMO ya, minyak sawit yang nutrisi tinggi, bukan CPO. Dan pernah kita dihitungkan valuasi kosmetik kita kalau memang hanya dari sawit saja itu 18T. Oh, 18T valuasi kosmetik industri untuk kosmetik aja. Besar ya? Iya, jadi produk saya sudah dinilai Pak Sahat. Dan itu nilainya 18T kalau dijual seluruh dunia. Apalagi dijual kayak di retail gitu ya. 18T. Udah Terus muka orang Indonesia lebih cinclong gitu kan? Harusnya sih Indonesia cinclong sih. Kita semua langsung cantik dan ganteng-ganteng. Gak ada lagi. Terima kasih Bu. Ini masukan baru bagi kita produsen sawit. Iya, mungkin bisa dimasukin agenda gitu Pak. Ya. Kalau itu namanya hilirisasi yang dimaksudkan Pak Prabowo itu. Hilirisasi menghasilkan produk yang punya added value lebih tinggi, ya kan? Iya. Kalau udah kosmetik, wah tingginya seabrek-abrek gitu. Belum suplemen, saya juga akan mengembangkan suplemen juga. Kita sudah trial juga ke dunia olahraga dan itu memang bagus banget. Sesuai seperti orang olahraga yang dari Afrika itu kekuatannya sama kalau kita pakai suplemen itu untuk lari kita di sini. Kita coba ke pelari maraton. Jadi pendaki gunung, itu 4 jam nggak sprinter, gitu sportsman. Waduh, tinggal kasih kapsul itu aja dia ini. Wow. Iya kan selama ini kan mereka sportsman itu kan pakainya suplemen-suplemen luar negeri ya Bu ya, banyak. Iya, padahal kita banyak nih. Padahal potensi pasarnya itu lebih gede lagi dari kosmetik sebenarnya. Dan benefitnya lebih banyak gitu. Lebih banyak karena memang luar biasa sih. Luar biasa banget, saya udah bisa cerita lagi karena memang ini harus dikembangkan di Indonesia karena kita yang punya pohonnya. Iya. Jadi gini Bu. Setuju. Jadi, Bu Kirsi, kepada pemirsa, begitu potensinya sawit luar biasa baik terhadap makanan bergizi, kosmetik, kesehatan, dukunglah kita untuk merubah teknologi, merevolusionis teknologi yang ada sekarang dari proses lama menjadi proses baru, dan proses baru ini adalah ciptaan dari bangsa Indonesia sendiri. Betul. Kita maju. Asik. Setuju banget. Nah tadi kan sudah minta dukungan nih Pak ke masyarakat Indonesia. Kalau untuk petani dan juga UMKM gitu sendiri Pak, potensi sosioekonominya seperti apa sih menurut Pak Sahat? Sangat. Jadi kita mendesain industri ini tidak yang besar, relatif kecil, dengan tujuan para petani kita itu membawa buah sawitnya itu tidak terlalu jauh sehingga ongkos angkutnya
lebih rendah. Artinya margin mereka masih lebih tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, petani-petani kita ini karena teknologi ini adalah beremisi karbon rendah, ya. Yang sekarang tuh karbon emisinya tinggi, teknologi ini rendah, sehingga penjualan karbon trading itu bisa kita berikan sebagian kepada para petani. Ya. Sehingga para petani kita itu asal mereka di dalam koperasi, ya. Betul. Sehingga mereka punya income itu saya perkirakan bisa naik 40% daripada menjual TBS seperti sekarang jual lepas. Ya. Nah itu. Jadi para petani kita yang jumlahnya kira-kira 12,3 juta orang di perkebunan sawit itu, mereka akan punya income yang lebih baik. Jadi sekaligus mencapai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo untuk 8% growth, national growth, itu saya kira seirama. Oke. Dengan teknologi ini. Jadi kalau ini kita terapkan, kita harapkan juga pertama koperasi harus terjun ke lapangan, membentuk koperasi-koperasi. Karena saya perhitungan saya koperasi itu sekitar 1.100 unit diperlukan. Nah dengan begitu makmur langsung. Makmur kita ini. Karena itu kan akan kecipratan juga ke yang lain-lain gitu loh. Tanpa menambah lahan, ya. Lahan yang ada sekarang aja kita optimalkan, udah kita bisa menghasilkan 142,5 billion dolar. Ya. Sekarang masih 62 miliar dolar. Oke Pak. Nah tadi kan Bapak juga udah sempat cerita sedikit ya Pak bahwa kementerian nih ayo bangun gitu kan untuk bisa mendukung. Nah kalau boleh di spill lebih lanjut, spill nggak tuh bahasanya? Kalau boleh di spill lebih lanjut Pak, menurut Bapak untuk sekarang ini adakah kayak dukungan pemerintah untuk regulasi ataupun dari segi riset untuk industri ini Pak seperti apa? Ya, saya melihat ya pengalaman ya. Kita sawit ini kan udah mulai dari zamannya Pak Harto sebetulnya sawit kita baru berkembang tahun 78. Betul. Kalau saya amati, kalau pola pengelolaan sawit itu seperti sekarang tuh saya khawatir kita nggak mencapai kemajuan yang pesat. Maju ya maju, tapi ya maju-maju begitulah ya. Iya. Kenapa? Karena urusan sawit ini hampir ada di 17 ke 21 kementerian. Betul. Ikut di situ. Sehingga pengambilan keputusan itu susah. Jadi kami mengusulkan alangkah baiknya kalau industri sawit dari hulu sampai ke hilir itu ada di satu tangan seperti yang dilakukan oleh negara tetangga kita, kita akan bisa cepat. Iya, dia cuma satu. Cuma satu ya, satu pintu aja ya. Satu kementerian atau satu lembaga, dia. tapi langsung bertanggung jawab semua terhadap ke presiden. Jadi bagus. Itu pasti cepat jalannya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi untuk mencapai 142,5 billion dolar dari sawit ini pasti akan apalagi ini pasti akan lebih tambah karena udah banyak dipakai untuk ini lagi kosmetik sekarang. Iya, Nah, banyak jadi banget. kita hasilkan 70 juta ton misalnya sawit, sebagian ke bahan bakar, bahan makanan, dan kalau bisa 20% aja masuk ke alurnya Ibu Novi ini, 20% kali, luar biasa itu. Katakanlah ya, bayangan saya, sawit $800 per ton. Kalau ke produk beliau ini, itu bisa sampai $3.000 per ton. Wah. Value-nya. Lain memang. Harganya Luar biasa itu. berkali-kali lipat. Iya. Tadi juga sempat diukur juga kan ya Bu ya, Jadi dihitung-hitung produk. didukung semua. Kalau itu bisa ada di satu tangan, satu institusi, baru akan berjalan. Iya, jadi punya lab Nah sendiri. itulah kita harapkan. Oh. Itu kami memohon kepada Pak Prabowo sebagai presiden, jadikanlah sawit sesuai dengan kehendak Bapak bahwa sawit itu adalah aset nasional yang perlu dipertahankan. Mohon Pak Prabowo bahwa sawit itu ditangani oleh satu departemen atau satu lembaga aja, langsung report kepada Bapak Presiden. Maka kita nggak perlu khawatir serangan-serangan dari luar, kita akan sanggup menanganinya.
Baik baik. Nah, baik tadi, menarik banget ya obrolan-obrolan kita, insight-insight yang udah didapat Tapi thanks a gimana lot ya. iya, Saya banyak insight-nya ya, Pak, punya ya? insight thinking lagi. Wih, wah, confident ini. Iya, Yang terhadap orang industri Jerman itu, sawit. Pak. Wah, is Orang Jerman ya, unbelievable. karena mereka udah pakai produkku sih. Oh, Jadi aku sempat mereka ada pesan-pesan barang terus mereka pakai terus mereka hitung. Dan mereka iya. tanya Iya, harganya iya. modal berapa segala macam tuh mereka hitung. Kalau misalnya kamu ini kayaknya valuasi kamu kalau punya pabrik kan gitu ya, bisnis kamu bisa 18T nih besarannya Mhm. gitu. Jadi memang Wah, udah dihitung sama mereka sih. udah Wih, disemangatin secara nggak langsung ya, Bu? keren, keren, Disemangat-semangatin. keren. Jadi padahal cuma Iya, trial tadinya mereka itu tapi mereka suka sih. berarti Kita akan udah dukung bahan bakunya. kita akan dukung terus, Bu, untuk kemajuan Amin nasional ya. amin Ya, makasih. nasional. Iya, jadi memang, episode kali ini menarik banget karena lebih menyangkut ke gaya hidup banyak orang ya, Bu, ya, Iya karena kita betul. skincare, kita bestian banget sama, industri sawit ini sebenarnya dari Iya, kita bangun tidur sampai kita tidur lagi gitu. Betul. Terus tapi tidak lupa juga bahwa kita juga masih butuh, dukungan dari pemerintah ya, Pak, iya, ya. sangat, sangat, Masih sangat. butuh dukungan-dukungan dan, untuk memajukan industri sawit nasional. Nah, sebelum kita masuk ke closing ya, Pak, ya, kita mau coba tanya-tanya dulu dari Bu Dokter dulu deh. Mm-mm. Apa sih, Bu, kayak pesan dan harapan yang bisa disampaikan Ibu mungkin untuk industri sawit atau untuk ke masyarakat atau ke pemerintahan? Boleh dipersilahkan, Bu. Ya, tadi Pak Sat sudah menyinggung ya soal ada satu institusi khusus untuk sawit karena saya sangat-sangat ingin memulai edukasi sawit itu dari SD, dari Ah, anak-anak. mhm. Jadi pada saat dia dewasa dia sudah tahu sawit itu untuk apa. Kedua, laboratorium untuk tokotrionol di Indonesia saya belum tahu ada apa enggak, Pak. Belum. Saya Belum. butuh itu. Ya, Karena kemarin saya harus kirim ke Taiwan dulu baru saya dapat tokotrienolnya sawit iya. itu kita berapa. Oh, jauh ya? Hmm. Perjalanannya jauh. Jadi saya memang sudah berjibaku di sawit jadi udah terlanjur nyemplung sekalian gitu Mhm. dan edukasinya harus konsisten jadi harus ada leveling sampai nanti ke tingkat mahasiswa ya pendidikan Mmm, perguruan tinggi jadi pada saat dia ke dunia kerja dia udah siap sih untuk masuk ke oke. dunia sawit karena memang itu sih kurangnya sih Pak. Edukasi harus dari kecil. Iya, Edukasi edukasi dari dari Ada kecil. kecil. film-film kartun mungkin yang mengedukasi soalnya selama ini saya nonton Mhm. film sawit adalah memerangi sawitnya. Oh, yang Iya, tabu-tabu itu ya, iya, Bu, iya, ya tadi ya? Saya kan selalu nontonnya nih jadi anak-anak ke doktrin sawit itu jahat iya, karena dia Iya. nonton kartunnya tuh di YouTube. iya, 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 Oh, iya. Ah, itu dia. iya. Itu yang perlu media itu, Edukasinya media. harus Edukasi emang dari sedari kecil itu dini. harus udah mulai karena kalau udah dari kecil udah ditanamin begitu sampai besar gimana tetap merangin sawitnya itu sih Oke. itu sih saya kena Iya. banget karena dari kecil ya udah didoktrin dari Betul, film-film betul. Baik, itu sih oke. di YouTube. Nah, kalau dari Pak Sahat sendiri nih, Pak, bagaimana sih, Pak, potensi dan harapan Gimni gitu menurut Bapak untuk industri ini ke depannya? Yang pertama adalah tentang edukasi tadi, ya. Kalaulah peralatan laboratorium kita itu lengkap di Indonesia semua, jadi analisa dari segala nutrisi yang ada, chemical yang ada di dalam bisa dilakukan, itu sangat membantu. Saya ke UI, Universitas Indonesia, saya tanya labnya juga tidak lengkap. UGM demikian juga, IPB. Udah Jadi semua sih ada perhatian semuanya ya. kita, perhatian kita terhadap sawit ini belum konkret. Jadi semoga dengan adanya podcast ini masyarakat luar bisa mendengar bahwa kita sudah memerlukan fokus untuk pengembangan sawit ini. Iya, Pertama untuk kepentingan dalam negeri juga. betul. Yang kedua sekaligus mengcounter negatif campaign yang dilakukan oleh orang luar. Nah, ya, Bagaimana ya. manfaatnya terhadap masyarakat dan lain-lain. Dan ketiga dengan teknologi yang kita kembangkan. Jadi orang luar tidak bisa lagi mengklaim kita itu unsustainable atau penghasil emisi karbon tinggi. Nah, dengan teknologi dry process yang akan kita kembangkan ini, maka emisi karbonnya itu bisa kita tekan. Orang luar nggak bisa lagi mengklaim kita bahwa kita penghasil emisi karbon tertinggi. Yang ketiga adalah poverty alleviation, ya. Jadi artinya peningkatan tingkat ekonomi kesejahteraan dari masyarakat petani kita.
Nah, yang petani kita, terutama petani kita lah. Kalau perusahaan besar kan they have their own money Betul. untuk mengembang. Tapi petani kita enggak nih. Yang ketiga, saya sedang berusaha mengembangkan. Udah saatnya Indonesia mempunyai ahli kesehatan tanaman sawit. Bukan Dokter hanya sawit. hewan yang perlu Khusus Dokter dokter. sawit. Dokter sawit. Ya, karena apa? Saya ada membaca satu research, itu tingkat produktivitas kebun itu menurun 24-26% karena penyakit. Ya. Dan di kita itu masih belum aware ini nih. Nah, itu yang perlu jadi secara keseluruhan, kalau lah itu di satu lembaga mudah berkomunikasi Ya. dan gesit melakukan langkah apa yang terbaik bagi Republik. Nah, kemudian tadi sawit itu bisa pangan, kosmetik, kemudian juga untuk pharmaceutical Betul. dan bioenergi. Nah, semua bisa kita rangkum. Dan jangan lupa, kalau produktivitas kita bisa tinggi, we lead the world. Betul. Tapi kita jangan selfish juga. Bahwa dengan produksi kita yang tinggi itu juga kita bagilah ke negara-negara lain yang miskin dengan harga yang affordable. Jangan dinaikin gitu. Ya, harganya. jangan kita tamak karena tergantung negara-negara luar kan juga masih banyak juga yang miskin-miskin, Bangladesh, Afrika dan lain. Ya kita support mereka dengan produk yang kita berikan. Nah, karena itu salah satu di Astacita atau RJPN-nya pemerintah kita juga supaya kita lebih dikenal berpengaruh di pasar global. Betul. Nah, kalau mau berpengaruh pasar global, apa yang kita perbuat ke pasar global? Yaitu dengan sawit kita supply dengan reasonable price. Jalan. Jalan langsung ya Pak ya. Oke, baiklah terima kasih Bapak dan Bu Dokter atas insight-insightnya. Tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih para pemirsa sudah menyaksikan episode ini di podcast Gimni Indonesia. Semoga kali ini episode ini bisa menambah wawasan bagi kita semua dan juga bisa jadi lebih mengedukasi ya Bu dan Pak ya tentang industri sawit ini. Jangan lupa untuk subscribe podcast Gimni Indonesia dan apabila kamu memiliki topik yang ingin dibahas atau pertanyaan, boleh silakan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya.